Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, nak? Mudah-mudahan semua sehat ya, dan sudah siap kembali untuk belajar. Alhamdulillah, hari ini kita belajar ekonomi kembali. Adapun temanya tentang kelangkaan kontemporer. Ya, ada kata kontemporernya. Kalau kita berbicara kontemporer, sama dengan modern. Berarti kalau kita berbicara kontemporer, berarti kelangkaannya lebih luas cakupannya. Kalau kemarin kelangkaan yang kita bahas mungkin masih dalam lingkup dalam negeri saja, sedangkan kalau kontemporer itu lebih luas, jangkauannya lebih sampai global lah misalnya. Kemudian apa saja yang menjadi bentuk-bentuk kelangkaannya? Yang pertama, barang subsidi dan program sosial. Barang subsidi seperti beras yang biasa disalurkan untuk masyarakat miskin, program-program sosial itu. Kemudian juga biasa langka. Kemudian sumber daya alam dan energi, karena terjadinya kelangkaan sumber daya alam, sehingga barang-barang yang dihasilkan dari sumber daya alam itu menjadi langka. Kemudian yang ketiga, teknologi dan komponen-komponennya, alat-alat teknologi, alat yang canggih. Misalnya kekurangan bahan bakunya, atau ada namanya chip. Chip itu sejenis bahan atau alat untuk membuat memorinya sebuah alat teknologi. Kalau itu terganggu, ya terjadilah kelangkaan, khususnya dalam bidang teknologi. Kita lihat dulu apa perbedaannya dari konvensional dengan kontemporer atau modern. Yang pertama, dan faktor penyebabnya. Kalau kelangkaan biasa atau konvensional biasanya disebabkan oleh faktor alamiah seperti bencana alam atau lokasi geografisnya. Sedangkan kalau kelangkaan kontemporer terjadi karena adanya gangguan rantai pasok global, keadaan politik, dan faktor teknologi. Kalau konvensional tadi kita lihat, kalau konvensional faktor bencana alam, kemarin sudah banyak contoh yang kita ambil di kelas, misalnya terjadi banjir, hujan yang berlebihan sehingga menyebabkan masyarakat petani kita gagal panen sehingga cabai menjadi langka. Itu contohnya konvensional. Kalau kontemporer, ada gangguan distribusi. Mungkin yang bisa kita ambil itu contoh kemarin BBM, karena adanya gangguan distribusi akibat perang di Iran, sehingga jalur melalui Selat Hormuz itu, jalur BBM-nya terganggu karena Selat Hormuznya ditutup. Ya, itu contoh. Kemudian skala dampaknya, kalau kelangkaan biasa atau konvensional, dampaknya itu hanya untuk wilayah lokal atau wilayah tertentu saja, misalnya khusus Indonesia saja, atau bisa mengkhusus lagi hanya wilayah Takalar saja misalnya. Sedangkan kalau kontemporer atau modern, dampaknya bersifat global, bisa melintas batas negara. Indonesia, Malaysia, Singapura, itu negara-negara yang terkena imbasnya. Yang ketiga, sifat kebutuhannya. Kalau kelangkaan biasa atau konvensional, kebutuhannya kebutuhan dasar, misalnya makanan, air, itu. Sedangkan kalau kontemporer, sifat kebutuhannya seperti komponennya berupa teknologi. Yang tadi chip-chip itu untuk bahan baku membuat memori HP dan telepon, laptop misalnya. Kemudian energi terbarukan yang dari sumber daya alam. Kemudian barang subsidi tadi yang Ibu contohkan, beras. Kemudian faktor pembeda berikutnya, kecepatan krisis. Kalau kelangkaan biasa atau konvensional terjadinya secara bertahap atau musiman, tidak langsung cepat, terus ada tahapannya. Kalau mulai musim hujan berlebihan, akan rusak cabai banyak. Tapi lewat musim hujan akan kembali normal, cepat kembali normal. Sedangkan kalau kontemporer, kecepatan krisisnya itu membuat masyarakat panik dan agak susah, agak lama pemulihannya. Panik buying namanya, panik buying.
seperti kelangkaan BBM sekarang menyebabkan masyarakat panik, banyak nih yang menimbun BBM di rumahnya. Oke, itu. Ibu sudah mengambil contoh tadi, kelangkaan biasa contohnya kegagalan panen Pak petani, apakah cabai, padi juga boleh akibat musim kemarau. Hmm. Kemudian kalau yang kontemporer, kelangkaan chip tadi, semikonduktor, sehingga tidak bisa membuat laptop, atau ada juga chip untuk mobil misalnya, sehingga terganggulah produk-produk kontemporer itu. Eh? Nah, ini kelangkaan di era modern. Kelangkaan di era modern itu tidak lagi hanya berbicara atau membahas masalah sumber daya alam konvensional, tapi lebih luas lagi ke sumber daya teknologi dan energi. Yang mana hal ini menjadi faktor yang menopang perekonomian secara global, sehingga dampaknya itu bisa dirasakan oleh masyarakat di beberapa negara, atau istilahnya lintas negara dalam waktu yang bersamaan. Jadi dampaknya bukan hanya dalam satu negara, bukan hanya dalam Indonesia saja, tapi lintas negara. Banyak negara yang merasakan dampaknya. Indonesia, Malaysia, Singapura, bahkan mungkin bisa sampai seluruh dunia ini. Contoh kelangkaannya yang kemarin kita bahas. Nah, contoh kelangkaannya tadi sudah Ibu kasihkan contoh juga. Yang pertama itu teknologi, kemudian produk-produk energi dan hasil energi, kemudian pangan yang tadi Ibu sampaikan, beras subsidi contohnya. Kelangkaan ini terhubung atau terkait secara global, secara lintas negara. Kemudian banyak sektor yang akan terpengaruh dari akibat dari kelangkaan itu. Misalnya tadi kelangkaan BBM, pengaruh dari kelangkaan BBM ini banyak faktor, banyak sektor yang terpengaruh. Pendidikan terganggu, kesehatan terganggu, ya kan? Karena tidak adanya BBM yang dibutuhkan oleh masyarakat, aktivitasnya akan terganggu pastinya. Kemudian untuk menyelesaikan masalah ini dibutuhkan respon kebijakan dari pemerintah. Bagaimana caranya mengatasi kelangkaan tersebut, ya. Nah, sekarang ada 3 kasus akan Ibu berikan untuk menunjukkan bagaimana kelangkaan kontemporer itu bisa memicu gangguan produksi, bisa menyebabkan terjadinya kenaikan harga, hingga terjadinya krisis pangan di berbagai negara di dunia ini. Nah, kasus pertama tentang krisis chip semikonduktor. Ini chip semikonduktor sebagai bahan baku dalam pembuatan otomotif dan elektronik, mobil dan laptop. Oke. Nah, pada tahun 2019 itu kan ada wabah COVID-19, ya, virus corona. Pada saat itu masyarakat dibatasi beraktivitas karena adanya virus ini. Sehingga kebutuhan masyarakat